Iya kan? Betapa indahnya surga itu. Mencaliak sebahagian isinya mangango 60 tahun. Hanya tapuk bau di malaikat Ridwan. Bro, jangan mangango yo masuk dalam. Iya kan? Dipersilakan masuk surga. Siapa tuh nak? Bukan orang takwa saja, bukan orang nabi saja, bukan orang jihad fisabilillah saja. Orang yang berkesalahan, kemudian dia minta ampun, dosanya tidak diulang itu lagi, dia benar-benar bertobat, diisi dengan amal saleh. Orang itu dikelompokkan oleh Allah menjadi orang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janggui lah putih serupa perak, tandonyo Ustadz alah tua. Wahai anakku, banyaklah beramal saleh diperbanyak. Semua dosa kalian akan diampunkan oleh Allah yang Maha Pengasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Karena cintanya kepada kita, Allah yang menciptakan kita sebaik kejadian itu. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dijadikan untuk menuntun kita di dunia ini orang yang sejenis dengan kita. Bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia. Kalau Anda punya nafsu, Nabi itu juga punya nafsu. Kalau Anda mencintai pasangan hidup, Nabi juga begitu. Cuma nafsu beliau terkendali. Saya lihat wajah kalian. Ada mungkin yang besar beberapa tahun dari anak saya. Ada yang muda dari anak saya. Saya berdoa kepada Allah agar Ananda dibina di sini nanti akan menjadi orang baik dan membaur dengan masyarakat, terhindar dari segala perbuatan yang salah. Amin. Saya terharu nak, karena kalian tidak bisa sama dengan kami di sini, ya kan? Tapi itu bukan kesalahan berat. Karena apa? Allah itu membolak-balikkan hati. Ketika kalian melanggar peraturan Allah, hati itu dibolak-balik oleh Allah. Yang mempengaruhi ketika itu syaitan. Sebab di dalam jiwa kita ini, biarpun ustadz, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah sifat fujur dan sifat takwa. Kadang-kadang sifat fujur itu yang menominasi. Sehingga kita terlanjur berbuat yang salah. Tapi ada enggak penyesalan? Ada. Itulah kita manusia, nak. Setelah kalian menyesal, minta ampun. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah.
Kenapa kita disuruh bersegera minta ampun? Karena umur kita pendek, nak. Nabi Nuh dulu dikasih umur 950 tahun. Umatnya juga seiring dengan umur Nabi itu. Karena untuk apa Nabi berumur panjang kalau umatnya umurnya pendek? Siapa yang akan didakwahinya? Ya kan? Kalian pasti tahu umur Nabi Muhammad berapa, nak? 63 tahun. Beliau meninggal sudah berapa? Jaraknya dengan kita sudah 1500 tahun. Sudah berapa lamanya beliau dalam kubur? Sudah 1437 tahun. Hari belum kiamat. Jadi dunia kita yang tertarik, yang kita terlanjur berbuat kesalahan ini, lebih pendek umur kita di dunia ini daripada kita menginap di kubur menunggu hari kiamat. Ya kan? Biar saya, biar Anda, kita akan masuk kubur semua. Dikubur lebih lama dari umur kita di dunia. Yakin tak? Apalagi Nabi Adam. Itu sudah 51.000 tahun di alam kubur. Untung saja dia Nabi. Dia kekasih Allah. Ustadz pun belum tahu nak selamat di kubur. Karena apa? Ada ustadz ini yang berubah pendirian. Ya kan? Karena dibolak-balik oleh Allah, dipengaruhi oleh setan. Ada enggak ustadz yang masuk penjara? Ada. Karena apa? Terlanjur memperkosa anak TPA. Ya kan? Kemudian anak TPA itu hamil. Ya masuk penjara lah ustadz tadi. Apakah boleh kita menyalahkannya untuk selama-lamanya orang yang bersalah itu? Tidak, karena Allah yang menciptakannya, ada rasa kasihan Allah. Maka dalam ayat tadi disuruh kita segera minta. Jadi Anda yang sedang dibina di sini, nak, setiap hari di samping dilatih keterampilan, apa pekerjaan yang sesuai dengan kaum Hawa ini, setiap detik Anda jangan lupa istighfar. Ampunkan saya ya Allah. Ketika itu saya lupa ya Allah. Ampunkan saya. Saya ini hamba-Mu ya Allah. Saya tidak ingin masuk neraka ya Allah. Untung saja semuanya yang hadir ini orang beragama Islam kan? Apa keuntungannya kita beragama Islam? Nanti ya kan, kita akan meninggal. Sudah itu hari kiamat. Sudah itu kita keluar di kubur. Ya kan? Itu semuanya bertelanjang, nak, tidak ada baju. Ya kan? Bagaimana itu laki-laki melihat aurat kami? Di akhirat itu ndak acuh orang jawrat Toledo. Sebab itu karena dia sibuk dengan dosa-dosanya, dia menyesal. Kalau tak calik aja orang padusi bahenol lagi di akhirat tu, itu ndak orang-orangnya lihat. Ya kan? Karena diperlihatkan apa dosa-dosanya. Yang kita cari selagi kita masih hidup ini, bagaimana dosa kita itu sudah ditip-ek oleh Allah. Bagaimana caranya, Pak? Setelah kita bertobat, ya kan? Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Beraneka ragam kesalahan kita ini. Kita sadar, bertaubat, tidak diulang lagi. Kemudian kita isi kehidupan yang tinggal itu dengan amal saleh. Orang seperti itu akan ditempatkan dalam surga. Ya kan? Begitu sayang Allah itu kepada kita. Tapi ada nanti orang setelah ditimbang amalannya, ternyata berat dosa. Itu bisa orang awam, bisa ustadz, bisa ulama, bisa pejabat, bisa kepala lapas. Ya kan? Karena yang menentukan di akhirat itu bukan manusia lagi, tapi Allah. Kita tidak bisa berkelit di sana. Kalau di dunia ini kan bisa berkelit. Saya tidak bersalah, Pak. Saya korban ketidakadilan. Saya korban politik. Banyak alasan. Memanjik, bersinggari, mencancang, balandasan, kaji, badali, kato, bemisa. Bermacam-macam alasan untuk melepaskan diri.
Tapi di akhirat tidak bisa. Kenapa? Maliki yaumidin. Kepala lapas istirahat, polisi istirahat, ustadz istirahat, nabi yang bekerja satu saja. Siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau memberi syafaat kepada umatnya yang berat dosa, kemudian dinyatakan dia masuk neraka, tapi transit. Tidak selama-lamanya. Inilah keuntungan orang mukmin. Jadi ananda beruntung, nak. Gembiralah hatimu. Saya tadi melihat, ya makanya saya menangis. Kalian tidak akan bisa berlebaran di rumah seperti biasa, kan itu. Selaku manusia akan hibur hati awak. Lebih-lebih kalian tidak ada yang seumur bini saya ini. Tapi seumur anak saya. Paling tinggi 50, ada tidak yang 50? Ya, 50 tahun. Ya kan? Itu anak saya semua. Ya kan? Karena anak saya yang paling tua sekali, ini tidak diketahui oleh anak saya yang lain. Karena ibunya meninggal dulu. Ya kan? Itu kelahiran tahun 68. Ada yang kelahiran tahun 68. Alwara umurnya kini itu kalau 68. Iya kan? Itu. Sudah 56. Saya lihat wajah-wajah muda ini banyak kesempatan lagi untuk menyadari kekeliruan. Jangan putus asa, nak. Jangan berhibah hati, gembirakanlah hatimu. Ya kan? Karena Allah Maha Pengasih dan Maha. Di sini sebenarnya banyak hikmahnya yang lain kalau kita cari hikmah. Apa? Ananda bisa 11 rakaat salat duha. Setelah melatih diri dengan keterampilan, kan itu jam-jam tertentu. Waktu masih ada, kita salat duha. Ananda melatih lidah baca Quran. Jadi di sini kita bisa berbuat amal saleh. Membaca Quran itu satu huruf, ya kan? Itu 10 pahala. Kalau bismillah berapa hurufnya? Coba hitung berapa huruf bismillah. Berapa hurufnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu huruf 10 pahala. Ya kan? Ditambah lagi sambil duduk dalam matau tapi ciang mengantuk. Saya kan sambil itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Membacanya ringan, timbangannya berat. Itu kan tidak meletihkan kita. Ya kan? Jadi di sini jangan melagu-lagu, nak. Baca Al-Quran, zikir, terus istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Camkan di dalam hati ini. Bayangkan Allah meliputi kita. Meliputi itu, makanya Allah semenjak sekarang tidak bisa kita lihat. Kenapa? Dia meliputi alam. Bagaimana melihat Allah yang sebesar itu? Cuman kalau Allah itu tidak pernah nampak dengan mata. Tapi kalau ananda zikir, kemudian dibaca kalimat-kalimat tayyibah, ananda sangat dekat dengan Allah itu. Lebih dekat dari urat leher kita. Ya kan? Jadi kita masuk neraka itu menjelang dosa kita tadi habis. Ini ceritanya kata Rasulullah, kemudian dikeluarkan dari neraka. Ada suatu tanda yang tidak bisa hilang di jidat kita ini. Apa? Bekas sujud. Setelah kita dikeluarkan, dimandikan di telaga Kausar, itu tidak sama dengan mandi madu di dunia. Kan ada lagu mandi madu. Itu tidak sama. Dimandikan di telaga Al-Kausar itu, kemudian kita dibawa ke bawah pohon yang daunnya rindang, pohon rindang. Ya kan? Bagaimana? Saya di sini saja. Enak di sini, dingin. Selama ini saya dibakar di neraka. Saya sekarang di bawah kayu yang sejuk. Karena sejuknya dia tertidur di bawah kayu itu. Orang yang keluar dari neraka tadi terbangun sudah berbuah kayu itu. Ada buahnya buah apel, ada buahnya buah korma, ada buahnya buah
Lansik ada buahnya buah manggi. Cie batang ada macam-macam buah. Dia begini melihat. Ditanya oleh malaikat, apakah kamu ingin? Boleh tak saya mencicipi? Boleh. Allah menyediakan ini untuk kamu. Ketika dia memakan buah itu, dia rasa puas. Kemana kamu lagi? Biarlah siko sembo malaikat. Sero mana? Buahnya macam-macam. Udaranya dingin. Tak perlu pakai AC. Kemudian malaikat itu membukakan taman sorga. Nampaklah tamannya yang indah. Itunya lah itu saya menjelik. Kamu ingin ke sana? Lai boleh ambo ke sinan. Sebabnya malu lah, sebab di bawah kayu ke sana ambo je. Ditawarkan sana, mau tak kamu ke sana? Boleh kat saya ke sini? Boleh, kata malaikat. Di bawah. Asiko salah ambo je. Sebab itu, taman sorga itu ada 3 sungai nak. Pertama sungai madu. Yang kedua sungai susu. Yang ketiga sungai arak. Jadi sabarlah menghentikan minum arak di dunia ini. Karena di surga nanti ada. Tapi tidak memabukkan. Aliran telaga Al-Kautsar. Sungainya 3. Madu, susu, menikmati ini. Kemudian mukanya berubah jadi muda. Kayak Ananda berumur 17 tahun. Dia lihat di kaca, kenapa saya muda ini? Karena engkau telah mencicipi 3 air telaga tadi. Asiko selambo, lah cukup itu kau semaca. Dah masuk di neraka kau kadaja. Memang kamu di sini? Ya. Dibukakan lagi pintu sorga. Begitu terbuka pintu sorga, sebagian isinya kelihatan. Ketika melihat isi sorga yang baru sebahagian, kata Rasulullah, mangango sewa 60 tahun. Iya kan? Betapa indahnya surga itu. Mencaliak sebahagian isinya, mangango 60 tahun. Hanya tapuk bau di malaikat Ridwan. Bro, jangan mangango, jangan masuk dalam. Iya kan? Dipersilakan masuk surga. Siapa tu nak? Bukan orang takwa saja, bukan orang nabi saja, bukan orang jihad fisabilillah saja. Orang yang berkesalahan, kemudian dia minta ampun, dosanya tidak diulang itu lagi, dia benar-benar bertobat, diisi dengan amal saleh. Orang itu dikelompokkan oleh Allah menjadi orang takwa. Ananda akan sehat saja di sini ya. Alhamdulillah. Ya kan? Tetap rezeki kita ada dimanapun kita berada. Rezeki itu hilang ketika kita meninggal. Tapi kalau ilmu kita ada, kita baca Quran, kita sedekah jariah, itu juga mengalir ke dalam kubur kita. Ditambah kalau Ananda mendidik anak jadi anak saleh, doanya itu akan sampai kepada kita. Jadi Bapak sampaikan nak, ya kan? Tetaplah istiqamah. Dan berjanjilah dengan diri Allah menyaksikan semenjak sekarang bahwa kita akan berubah menjadi baik. Meninggalkan segala luka-luka lama yang tidak sehat itu. Ini pembelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi masa depan. Kenapa? Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, ya kan? Orang yang bertukar hari hidupnya, bertambah umurnya, bertambah baik pula akhlaknya. Ya kan? Sejahat-jahat manusia, bertambah umurnya, bertambah buruk peragainya. Ya kan? Itulah manusia yang tersesat. Kalau Ananda berkaca, sudah mandi, mau bedak, berkaca enggak? Berkaca. Ketika Ananda berkaca, ya seperti anak saya ini, dia sedang berkaca. Baca doanya nak. Apa doanya Pak? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kalau berkaca.
Jangan kagum saja dengan bentuk kita yang cantik itu. Baca doanya. Karena yang mencantikkan kita itu Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan bentukku baik, dan jadikan pula akhlakku baik. Jadi seiring antara kecantikan dengan akhlak yang baik. Itu namanya bak janggui pulang kadagua, basi baik diringgii, nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labulih, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ia datang, pacar dicari laki dapet. Jadi saya doakan Ananda sehat walafiat. Ananda punya keterampilan khusus yang derajat kita akan diubah oleh Allah dengan iman dan ilmu kita itu. Akan ditinggikan oleh Allah kembali. Ya kan? Jangan ada rasa MC keluar dari sini. Bukan MC, ya MC. Bukan MC ya, rendah diri. Jangan nak. Ya kan? Nabi Yusuf pernah masuk penjara. Apakah hina dia? Tidak, karena dia berubah baik, dia jadi perdana menteri. Nah, ya kan? Ketika dia orang biasa masuk penjara, keluar dari penjara jadi menteri. Kalau Yusuf nang kini enggak. Jadi raja dulu baru masuk penjara. Banyak itu. Jadi Ananda sekalian, berada di sini bukan suatu ancaman, tetapi pembelajaran yang baik, membuat kita lebih sadar lagi bahwa hidup kita ini tidak bisa menurut nafsu kita, tapi menurut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aturan Allah yang kita jalankan, kita akan selamat. Ya kan? Apa ba mengkolai sehat jo Pak? Yo menyampaikan dakwah jo tarui. Batamu jo jamaah nan serupoi ko. Sada wirid apa divideokan, dado jamaah ko nalangang no. Alami tarui. Bagi ustaz itu sesuatu dorongan motivasi, melihat jamaah banyak dia bersemangat. Dia tagak boleh. Dia nampak di belakang tu lebih tu selinya je tadi. Ya kan? Tapi kalau jamaah ini lengang, nyoba sanda lo ditonggak, tu nyusale ubek rangi je seorang nyoba itu saya. Itu saya tidak bersemangat. Ya kan? Jamaah ini ramai, saya bersemangat. Kalau Ananda menilai ketika saya berceramah itu, ada enggak saya stres? Enggak, saya gembira. Ya kan? Melihat yang seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita tinggal, kalau kita mau, kita akan tetap mendapat pencerahan. Pencerahan itulah obat hati. Dan hati itulah yang memegang kendali dalam diri kita ini. Ananda selama ini kalau ada orang bercerita, Kak, ya orang itu sangat gemuk sekarang Kak. Yang dikatakan senang apa? Hatinya gapuk senu tu ya Kak, yo hatinya senang. Iya kan? Ada anak gadis umur 8 balik kan hatinya ke orang segai embok. Bang ko amu hanya yo pak tu lah gai. Hatinya kanai je. Jadi kalau ada anak perawan bersuami kakek-kakek, jangan diketawakan. Tanda hatinya kanai. Iya kan? Kita semuanya bergerak membersihkan pekarangan, tapi sampah masih dibuang ke sungai. Orang tu busuk hati. Hati ini pegang peranan nak. Kalau orang marah, keras enggak suaranya? Iya kan? Padahal dia dekat. Misalnya saya marah kepada Pak Basiruddin ini, pasti saya hardik dia dari dekat. Kenapa dihardik? Karena marah. Coba kalian lihat orang pacaran. Karena hatinya dekat, dia bisik-bisik saja. Bisa nyoba raun, nyoba lihat mie ayam. Ya kan? Jadi kita jangan marah-marah. Jauh hati kita. Ya kan?
Nah, supaya hati kita dekat, kita harus tenang. Jangan marah banyak penyabar. Tidak penyakit dong. Ya kan? Untuk itu Ananda banyak sabar ya. Jangan putus asa. Ya kan? Kenapa? Karena sabar itu kita akan tenang. Dan kemudian jangan pernah berburuk sangka. Ya kan? Buruk sangka itu mempersempit dan mempersulit keadaan. Ya kan? Alam sampai langkah tertumbuk, sulit, bertinggang, bakalaka, badan di sisi orang banyak. Kita akan stres. Tapi kalau kita dalam hidup ini banyak berbaik sangka, itu sama dengan orang potong rambut. Kami laki-laki ini kan tetap potong rambut. Setelah dipotong oleh tukang cukur, tunyo rabahang kurisi itu. Tunyo ambil pisau. Ya kan? Tunyo hitung kali ya, Wak. Lihat do lari orang bercukur tu. Enggak. Kenapa dia tidak lari? Dia berbaik sangka ke tukang cukur tadi. Bahwa tukang cukur tidak akan memotong urat lehernya, tapi membersihkan bulunya. Jadi kalau kita banyak berbaik sangka, hati kita akan tenang. Ya kan? Jadi banyaklah Anda berbaik sangka. Ya kan? Ditingkatkan dengan amal saleh. Banyak istighfar, derajat Ananda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa penuh di dunia ini bukan manusia, manusianya khalifah. Yang mengatur sebenarnya Allah. Kalau kita mau mengubah diri, Allah akan semakin mengubah kita lebih baik dari masa-masa yang lalu. Saya doakan Ananda sehat walafiat. Amin. Sabar menjalani pembinaan ini berapa lamanya? Amin. Kemudian keluar menjadi lebih terbaik. Amin. Yang belum punya suami dapat suami. Amin. Yang kematian suami dapat gantinya. Amin. Nanti anak mau lelaki tidak urusan nambo. Nanti doa yang lebih kita mohon kepada Allah, semoga kita ini beserta bapak petugas, ibu petugas, kita tidak bertemu di lapas ini saja. Bertemu kita di dalam surga. Beliau bekerja membina dengan ikhlas, kita menerima dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas timbal balik, maka Allah akan meredai apa saja usaha kita. Itulah mungkin tausiah yang bisa saya berikan. Kita doa bersama, setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya salam, salimna ya Allah. Allahumma ya hayy ya qayyum. Ya badi'us samawati wal ard. Ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah yang Maha Agung, semua kami yang hadir di ruangan ini ya Allah adalah hamba-hambamu ya Allah yang Engkau ciptakan untuk taat kepada Engkau. Tapi seiring dengan itu Engkau juga menciptakan iblis dengan pembantunya syaitan. Dan dengan adanya itu maka kami kadang-kadang tergoda ya Allah, sehingga kami khilaf mengerjakan yang tidak Engkau redai. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami di akhirat, karena pengadilan akhirat lebih berat dari pengadilan dunia ini ya Allah. Ampunkan kekhilafan kami.
Maafkan kesalahan kami ya Allah, dan sinari hati kami dengan nur-Mu, agar lebih baik masa yang akan datang mentaati perintah-Mu. Kami sadar ya Allah, karena kami Engkau yang menghidupkan. Suatu saat kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Apa saja perbuatan yang kami lakukan tidak akan pernah hilang ya Allah, kecuali Engkau telah mengampunkan kami dengan dosa-dosa itu. Kami berharap ya Allah, walaupun dosa kami sebanyak air buih ombak yang ada di lautan, tapi kebesaran Engkau lebih agung dari itu. Ampunkan kesalahan kami ya Allah. Bimbing hati kami berada di jalan yang lurus. Hindarkan kami dari maksiat dan mungkarat ya Allah. Dan beri kami petunjuk dari dunia sampai roh keluar dari tubuh kami. Andaikan kami telah tiba ajal ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan segala kesalahan beliau. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, bikinkanlah di dalam kuburnya raudatan min riyadil jannah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, beri beliau kesehatan untuk beribadah ya Allah. Bagi kami yang berada di sini selama pembinaan ya Allah, jadikanlah hati kami semakin tunduk kepada Engkau, rajin mengingat Engkau, ringan lidah kami membaca nama Engkau, kuatkan tenaga kami untuk salat ya Allah, dan berilah kami kesehatan lahir dan batin. Dengan kesehatan lahir dan batin itulah kami mampu beribadah secara sempurna. Ya Allah, tetapkanlah pendirian kami sesudah ini dalam agama-Mu ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Jadikanlah kami semua dengan nikmat dan rahmat Engkau menjadi ahli surga ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan lindungi kami dari panasnya api neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, di Indonesia negeri tercinta ini, bulan Februari tanggal 14, negara kami melakukan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin ya Allah. Jadikanlah kami semuanya bersaudara. Walaupun pilihan tidak akan bisa sama semuanya, tapi satukan hati kami dalam silaturahmi ya Allah. Amankan negara kami ini dari orang yang tidak senang dengan negara kami. Jadikanlah kami Indonesia ini selalu seia sekata di dalam membangun negara kami, baik membangun fisiknya maupun membangun mentalnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Kepala Lapas beserta seluruh jajaran, anak-anakku para binaan, tetaplah optimis dan bersemangat. Jangan berputus asa. Wala taqnatu rahmatillah. Jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Kita bertemu di sini karena Allah. Nanti ayahmu ini pergi juga berangkat karena Allah. Saya doakan Ananda sehat walafiat. Cepat berakhir pembinaan ini, Ananda menjadi orang lebih baik. Dan selalu rajin melaksanakan ibadah kepada Allah. Mungkin kita tidak tahu apa kita akan bisa bertemu lagi. Karena orang seusia saya ini sudah rentan mati. Kalau ada dalam pembicaraan tadi nak, ada ndak tersinggung dengan lidah saya,
Kok luko dipisau tampak darah 2-3 taweh panawa sanang ni ndak tampak bakih jo betadin jo sehat jo na. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bun-bun manggaga karangkai hati. Di luar mungkin ndak mengasan, di dalam menaruh perang. Samo jo kain balipek di lamari. Disangko bule buah nipah kironyo ampe bapa sagi. Di luar lipek nantak berubah, di dalam cair tiok ragi. Kalau ada ananda yang tersinggung dengan lidah ayahmu yang telah tua ini, maafkan saya lahir batin. Dia maaf ambona. Ananda tidak ada yang bersalah. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kembali semangat untuk lebih taat kepadanya. Amin. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita perbaiki masa yang akan datang. Lebih dari itu, saya rindu dengan ananda. Sama kita di dalam surga nanti. Walaupun saya ustaz, saya juga berkesalahan. Untuk itu, semoga dosa kita diampunkan Allah dengan doa tadi. Bertemu kita dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Adam di dalam surga nanti. Sekali lagi, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.